Bab 3398. Batu Iblis. Kota Yongqing adalah kota terbesar di Qingzhou, sehingga demikian keduanya tidak punya tempat tujuan, hanya nongkrong dan jalan-jalan saja. Finola Su jarang mendapatkan kembali sifat kekanak-kanakannya, membeli banyak pernak-pernik dan pakaian yang tidak tersedia di daratan dunia dewa. Tentu saja tidak lupa membeli barang Eric Kin juga. Di dalam kalangan kultivasi yang berbahaya sangat jarang ada orang yang bisa melepaskan kewaspadaan seperti ini. Tuan Istana Yan juga ada di sana. Fangsi di kota Yongqing sangat besar. Eric Kin dan Finola Su keliling satu putaran. Eric Kin tiba-tiba melihat bayangan seseorang yang akrab, sehingga tertegun secara tidak sadar. Sebelumnya pernah melihatnya di Villa Pemahaman, tidak menyangka Mita Yan juga kembali ke kota Yongqing dan datang ke fangsi yang sama. Saat ini sekujur tubuh Mita Yan tidak terbungkus aura sama sekali. Sepertinya dia datang ke sini bukan menggunakan identitas Tuan Istana, tetapi menggunakan identitas murid dari Istana Bintang. Pada saat ini, dia sedang berdiri di depan sebuah stan besar, memilih banyak batu yang aneh dengan warna yang berbeda. Eric Kin tidak ngangka begitu kebetulan. Setelah menyapa, Mita Yan juga sedikit terkejut ketika melihat keduanya. Teman seiman Mita, siapakah dua orang ini? Pada saat ini, terdengar suara seorang pria di samping Mita Yan. Pada saat itulah Eric Kin baru memperhatikan bahwa Mita Yan memiliki rekan kultivator pria di sampingnya. Perkenalan, namaku Disen Li, teman baik Mita. Sebelum Eric Kin berbicara, pemuda itu maju satu langkah, sengaja mendekati Mita Yan. Namun, ketika menemukan Finola Su berada di sebelah Eric Kin, pertama-tama Disen Li ini menunjukkan ekspresi terkejut, kemudian agak lega sedikit baru berbicara. Ini adalah Disen Li, cucu tertua dari Penatua Agung keluarga Li. Kami bertemu secara kebetulan di fangsi. Mita Yan kemudian memperkenalkan Eric Kin dan Finola Su. Namun, dia tidak sebutkan secara khusus identitas dan kultivasi Eric Kin. Mita, ini adalah takdir, mana mungkin ini adalah pertemuan secara kebetulan. Hari ini, aku tiba-tiba merindukanmu, lalu aku berjalan ke fangsi tanpa sadar, kemudian bertemu denganmu. Bukankah ini merupakan badak spiritual? Disen Li mengibaskan kipas kertas dan berkata dengan sedikit tidak puas. Ketika melihat pria ini terlihat seperti pelamar, Eric Kin tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Mungkin saja orang ini tidak tahu bahwa Mita Yan yang berada di hadapannya tidak hanya wanita tercantik di Istana Bintang, tetapi ia juga merupakan tuan istana tersembunyi dari Istana Bintang, master fase penilaian 2 kegagalan. Disen Li yang fase penilaian tahap awal ini ingin naksir Mita Yan, hal itu seperti orang bodoh yang sedang bermimpi. Oh ya, Eric Kin, kebetulan kamu berada di sini, ada yang ingin kukatakan padamu. Ketika sedang berpikir, Eric Kin mendengar transmisi suara Mita Yan. Longzu sana telah mengirim orang kemari, ingin cari aku bahas tentang masalah Gabriel Zeng besok. Gabriel Zeng memiliki bisnis di Jiushu, tetapi pendapatan dari Qingzhou mungkin bisa dapat sih. Mereka sudah setuju. Eric Kin bertanya. Kami memiliki banyak bukti, jika Longzu ingin mengelak, berarti memalukan diri sendiri. Tapi kamu adalah saksi penting, besok kamu harus pergi bersamaku, kata Mita Yan. Eric Kin menganggukkan kepala. Mita Yan bertanggung jawab atas kontak masalah sebelumnya, tetapi pada rapat akhir, dirinya pasti harus hadir. Barang Gabriel Zeng, kamu dan Istana Bintang bagi setengah ya? Tanya Mita Yan. Tidak masalah, kata Eric Kin. Gabriel Zeng memang ditangkap oleh dirinya, tetapi Gabriel Zeng ingin membunuh dirinya,
menurut aturan berarti segala sesuatu yang berada di badannya adalah miliknya. Untuk mencabut kekuasaan Gabriel Zheng di Qingzhou, Istana Bintang harus melakukan banyak hal, setengah-setengah lebih adil. Lagi pula, dengan adanya barang ini, dirinya juga tidak perlu khawatir lagi tentang berlatih ilmu tiada dua dan teknik tanpa nama. Mendapatkan dua teknik ini di daratan Jiushu lumayan bagus, hanya saja kekurangannya adalah menghabiskan terlalu banyak uang. Tuan Istana Yan, apa barang-barang ini? Setelah berbicara tentang hal penting, suasana hati Eric Qin sangat baik. Ketika melihat berbagai macam batu mutiara yang berada di depan, dia bertanya dengan penasaran. Vinola Su juga sangat tertarik, dia mengambil satu biji dan mengamatinya dengan cermat. Batu mutiara ini ada yang besar dan ada yang kecil, yang besar setinggi orang, dan yang kecil sebesar telapak tangan. Warna cangkangnya keruh dan auranya mengalir di atasnya, tidak ada yang aneh. Tetapi stan ini menempati banyak ruang, banyak orang mengelilingi di sekitarnya, bisnisnya masih sangat laris. Apakah teman seiman Qin tidak tahu tentang batu mutiara ini? Barang ini disebut batu iblis, jangan melihat bentuknya jelek, tapi di dalamnya mungkin ada harta yang sangat berharga. Kata Disen Li. Apakah ada harta karun berharga yang tersembunyi di dalam? Tanya Eric Qin dengan heran. Berdasarkan kekuatan dan identitas Mita Yan, mendeskripsikan sangat berharga. Barang-barang di dalam seharusnya tidak buruk. Benar, ketika para kultivator dan klan iblis sedang bertarung, ada banyak kultivator atau klan iblis yang mati, sehingga berbagai harta spiritual yang tertinggal ini tersebar di seluruh penjuru dunia, bahkan ada yang tertutup debu. Dan harta karun tersebut, di tanah Guzong yang berbahaya dan tempat-tempat lain di mana perang terjadi telah dipadatkan oleh suasana kacau yang terakumulasi dari waktu ke waktu, pada akhirnya terbungkus dalam kulit yang kokoh. Disen Li mengibaskan kipas kertas, seolah-olah ingin memamerkan pengetahuannya di depan Mita Yan. Karena aura langit dan bumi di tempat-tempat ini didominasi oleh aura roh jahat, sehingga menodai batu-batu tersebut, kemudian dinamai dengan batu iblis. Berarti, jika kamu tidak membukanya, kamu tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya, kata Eric Qin. Bukankah itu sama dengan taruhan dengan keberuntungan? Eric Qin meraih sebuah batu iblis, tiba-tiba teringat taruhan batu di bintang biru. Keduanya sepertinya hampir mirip. Iya begitu, sebelumnya di kota Yongqing ada kultivator yang beruntung, sekali buka isi di dalamnya adalah teknik kuno, seketika langsung menjual dengan nilai 100.000 batu roh berkualitas tinggi. Kata Mita Yan. Banyak sekali. Mata Eric Qin bergerak sedikit. Jika demikian, ada baiknya mencoba dengan membeli beberapa batu iblis. Jangan melihat pertarungan Eric Qin dengan Kailin Song sebelumnya, sekaligus bisa mendapatkan 400 juta batu roh kualitas terbaik, 100.000 ini sepertinya tidak banyak. Tetapi pada saat itulah dia bertemu dengan seorang wanita kaya seperti Kailin Song yang tidak peduli dengan uang. Kailin Song merasa bahwa Eric Qin itu hanya terkenal tetapi tidak memiliki kemampuan yang sesuai dan ingin memenangkan Villa Lingwu miliknya sehingga mengeluarkan semua uang di tubuhnya. Faktanya ada begitu banyak batu roh berkualitas tinggi, bahkan bagi para kultivator fase penilaian, nilainya juga sangat berharga. Teman seiman yang tidak kekurangan harta karun atau batu roh, kan? Mengapa masih tertarik dengan hal ini? Eric Qin bertanya dengan penasaran. Dirinya sudah tergila-gila dengan teknik tanpa nama dan ilmu tiada dua, sehingga ingin menemukan cara untuk menghasilkan uang. Secara logis, Mita Yan tidak kekurangan ini kok. Aku ingin mencari sepotong batu giok kuning terang, tapi giok jenis ini sudah lama lenyap, hanya bisa ditemukan di zaman kuno.
Mita Yan berkata sambil memperlihatkan pergelangan tangannya yang putih. Ada sebuah liontin giok oranye kuning yang tergantung di sana. Liontin giok seukuran ibu jari, batu kristal itu tampak lembab, diukir dengan bentuk ikan berenang. Ada cahaya reiki kuning cerah di dalamnya, seperti ikan yang asli yang sedang berenang di dalam. Ini yang dipakai oleh ibuku di tanganku ketika aku lahir. Dia juga mengatakan dengan sedih bahwa giok ini hanya ada satu saja, tidak bisa jadi satu pasang, jadi aku ingin mencari bagian lain dan menyatukannya, kata Mita Yan. Eric Kin tiba-tiba menganggukkan kepala. Bersambung.